Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jen Ayu Maharani dengan NIM 10602023 dari TRPL 1A. Jadi di sini itu saya akan mempresentasikan apa itu logika fuzzi. Jadi untuk definisi logika fuzzi tersendiri itu yang pertama itu merupakan logika yang mempresentasikan nilai samar atau tidak pasti. Nah, untuk logika fuzzi ini pengembangan dasar dari logika boolean yang bernilai 0 dan 1. Logika fuzzi ini menjadi salah satu dasar pengembangan komputer modern. Nah, untuk penemu atau pengembangan logika fuzzi ini itu dari Prof. Lotfi pada tahun 1965. Nah, jadi untuk teori dasar pada logika fuzzi ini itu variabel yang akan dibahas pada suatu sistem fuzzi dengan contoh umur, suhu, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa perbedaan antara logika fuzzi dengan logika klasik. Nah, untuk logika klasik tersendiri yaitu nilai tegas yang artinya 0 atau 1. Nah, untuk pada logika klasik ini tidak ada ruang untuk tidak pasti. Jadi, kalau misalkan ini mah pasti gitu ya, kalau logika klasik. Nah, yang kedua itu ada logika fuzzi di mana logika fuzzi itu nilainya beragam dari 0 hingga 1. Nah, cocok untuk data yang ambigu atau tidak pasti. Nah, di sini ada komponen dasar logika fuzzi. Yang pertama itu ada fuzzification, ya, yang artinya itu mengubah input tegar menjadi fuzzi. Yang kedua ada inference engine, yaitu mengolah aturan berbasis logika fuzzi. Nah, yang terakhir ada diffusification, yaitu mengubah hasil fuzzi kembali ke nilai tegas. Selanjutnya yaitu ada himpunan fuzzi. Nah, himpunan fuzzi itu yaitu sekumpulan data dengan derajat keanggotaan. Nah, untuk contohnya yaitu keanggotaan suhu, misalkan dinginnya itu 0,8, terus hangatnya 0,5 dan panasnya 0,2. Nah, untuk grafik derajat menggunakan contoh kurva linear dari segitiga. Nah, yang lainnya itu ada yang akan mewakili suatu keadaan tertentu dalam variabel fuzzi. Nah, yang pertama itu ada linguistik atau bahasa alami, yang kedua itu numerik, angka, yang ketiga itu semesta pembicaraan atau keseluruhan nilai yang diperbedakan oleh dioperasikan dengan variabel fuzzi. Nah, untuk proses defusifikasi dari logika fuzzi ini yang pertama itu mempunyai tujuan untuk mengubah hasil fuzzi menjadi nilai tegas. Nah, metodenya ada 3. Yang pertama itu ada centroid method, yang kedua itu ada bisector method, yang ketiga itu ada mean of maximum. Nah, selanjutnya ada aplikasi logika fuzzi. Nah, untuk aplikasi logika fuzzi ini terbagi menjadi 3, ada di bidang teknologi, industri maupun medis. Nah, untuk teknologi tersendiri yaitu misalkan seperti sistem kontrol kendaraan otomatis. Nah, selanjutnya ada di bidang industri yaitu ada manajemen risiko, kontrol kualitas. Nah, yang terakhir itu ada medis yang dimana sebagai contoh aplikasinya itu ada di diagnosis suatu penyakit. Jadi untuk kesimpulan logika fuzzi ini memberikan solusi untuk permasalahan dengan ketidakpastian banyak diterapkan di berbagai bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya mengenai apa itu logika fuzzi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.